Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam satu perbincangan antara putri Rasulullah SAW Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW bertanya kepada ayahanda, "Ya ayahku, apa sanksi bagi orang yang meremehkan sholat dan mempermainkannya?" Apa sanksi bagi orang yang meremehkan sholat dan mempermainkannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ya anakku, bagi orang yang meremehkan sholat dan mempermainkannya, Allah akan berikan 15 bencana buatnya. 15 bencana buatnya." Iya. Yang 6 akan Allah berikan pada saat dia hidup di dunia ini. 6 akan Allah berikan pada saat dia hidup di dunia ini. Yang pertama, Allah akan cabut berkah umurnya. Yang kedua, Allah akan cabut berkah rezekinya. Dan yang ketiga, Allah akan cabut tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Dan yang keempat, semua amalannya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalannya tidak akan diberi pahala oleh Allah. Yang kelima, semua doa-doanya Allah tidak angkat. Tidak akan diangkat oleh Allah semua doa-doanya. Dan yang keenam, dia tidak akan mendapat bagian dari orang-orang soleh. Ya, tidak akan mendapat bagian dari doa-doa orang-orang soleh. Ketika orang-orang soleh berdoa muslim muslimat, dia tidak akan mendapat bagian. 6 diberikan Allah bencana bagi orang yang meremehkan sholat dan mempermainkannya pada saat kehidupan di dunia ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, 3 akan Allah berikan kepada dia pada saat menjelang kematiannya. Ya. Yang pertama, Allah akan hinakan dia matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, dia dalam keadaan mati dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, dia akan mati dalam keadaan haus. Dia akan mati dalam keadaan haus. Lalu Rasulullah berkata lagi, 3 putriku, 3 lagi akan Allah berikan kepada dia bagi orang yang meremehkan dan mempermainkan sholatnya di alam kuburnya. Ya. Di alam kuburnya. Yang pertama, Allah akan kirim kepada dia malaikat yang selalu menakutinya di dalam kuburnya. Selalu menakutinya di dalam kuburnya. Dan yang kedua, Allah akan sempitkan kuburnya. Allah sempitkan kuburnya. Dan yang ketiga, Allah gelap gulitakan kuburnya. Allah gelap gulitakan kuburnya. Selanjutnya yang 3 yang terakhir, yaitu ketika di hari berbangkit di padang mahsyar. Yang pertama, Allah akan kirim malaikat yang akan menyeretnya dalam posisi kepala di bawah untuk menyeretnya ke jahanam dengan disaksikan oleh para penghuni mahsyar. Dia akan diseret posisinya kepalanya di bawah. Dan yang kedua, Allah akan berikan kepadanya hisab yang sulit buat dia. Hisab yang sulit buat dia. Dan yang ketiga, Allah tidak akan melihatnya. Ya, Allah tidak mensucikannya. Dia dalam keadaan
dia akan tersiksa. Ya. Jadi ingat, bagi orang yang meremehkan sholat dan mempermainkan sholatnya, 15 bencana akan menimpa kepada dirinya, 6 di dunia ini, kemudian 3 pada saat kematiannya, 3 di alam kuburnya, dan 3 pada saat di padang mahsyar. Ya. Untuk itu, saudaraku muslimin muslimat, mari jaga sholat kita. Mari perbaiki sholat kita. Apakah sholat kita sudah betul? Ya, apakah sudah sesuai sunnah Rasulullah SAW? Ya, bagaimana sholat Rasul secara berjamaah di masjid, di musola? Rasul tidak pernah melaksanakan sholat fardu di rumahnya. Ya, ingat, sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Dan sholat adalah perintah Allah langsung kepada Rasulnya pada saat di Isra Mirajkan. Untuk itu kita laksanakan sholat sesuai sunnah Rasul. Kalau kita punya cita-cita untuk pengen masuk surganya Allah bersama Rasulullah, maka kita harus selalu berkomunikasi dengan Allah dengan sholat. Kita jaga sholat, kemudian laksanakan sholat sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kita harus malu sama salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Umi Maktum, sahabat tunanetra yang selalu mengerjakan sholat secara berjamaah bersama Rasulullah SAW. Dalam suatu kesempatan dia pernah berkunjung ke rumah Rasulullah dan menanyakan apakah dia bisa sholat sendiri di rumah. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, saya akan minta ruqsyah ya Rasulullah, atau pengecualian ya Allah. Karena saya ini orang yang buta, yang tunanetra, dan rumah saya ini jauh dari masjid Rasulullah. Kemudian saya ini tidak ada penuntun, tidak penuntun untuk berangkat ke masjid. Apakah saya boleh sholat sendiri di rumah ya Rasulullah, tanpa harus berjamaah di masjid? Rasulullah belum menjawab. Ketika akhirnya sahabat Abdullah bin Maktum ini mau melangkahkan kakinya untuk meninggalkan rumah Rasulullah, Rasulullah menanya kepada Ummi Maktum, ya Ummi Maktum, apakah kamu mendengar suara azan? Lalu dijawab oleh sahabat Ummi Maktum, ya Rasulullah, kalau begitu tunaikan sholat berjamaah di masjid. Untuk itu sahabat Rasulullah Abdullah bin Maktum tidak pernah bertanya lagi, dan dia selalu melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah di masjid. Mari jaga sholat kita, perbaiki sholat kita, makmurkan masjid-masjid di seluruh bumi ini, seluruh bumi ini, ya, di seluruh dunia ini, sehingga bergema takbir, ya, Allahu Akbar di semua masjid, ya, mengagungkan nama-nama kebesaran Allah. Apalagi ingat, saya mengingatkan lagi bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, dan sholat adalah perintah Allah yang langsung kepada Rasulullah SAW. Mari jaga sholat berjamaah, karena jelas berjamaah adalah 20 derajat. Allah berikan pahalanya 20 derajat. Bagaimana ketika urusan dunia kita masih cari keuntungan yang besar, kemudian diskon yang besar, padahal semuanya akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa satupun ke alam akhirat ini. Semua harta yang kita cari di dunia ini, hanya iman dan amal soleh akan membawa kita, menolong kita nanti di akhirat kelak untuk hidup selama-lamanya. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini hanya tempat meninggal kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita masih di atas tanah, mungkin besok lusa kita sudah di bawah tanah. Ingat, mari kita tobat, jangan dinanti-nanti takut keburu mati, ya. Jangan dikapan-kapan nanti keburu dikapani, ya. Jangan diundur-undur, nanti keburu kita dikubur, ya. Demikian sahabat Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.